yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam atau selamat sore untuk kita sekalian. Selamat malam, Pertama-tama, senang sekali kita boleh bertemu walaupun hanya melalui live streaming. Perayaan Ekaristi, peringatan Bunda Maria dari Guadalupe. Saudara-saudari sekalian pasti sudah membaca riwayat hidupnya atau riwayat hidup orang kudus Juan, yang mana Bunda Maria menampakkan diri. Ataupun pernah mendengar kisah-kisah hidup atau kisah penampakan dari Bunda Maria dari Guadalupe. Namun hari ini saya mau mengantar kita sekalian untuk sedikit merenung bacaan suci hari ini berhubungan dengan pesta atau peringatan kita Bunda Maria dari Guadalupe. Namun sebelumnya, bagaimana? Apakah semua kabarnya baik? Suster Vincentia dari Takengon, Bu Yuli dari Takengon juga, atau yang dari Medan? Harapan baik, saya semua sehat-sehat baik, ya. Pastor. Ini saya mau mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana karya atau rencana Allah dan upaya tanggapan dari manusia kepada karya Allah ini. Hari ini Yesus dengan begitu baik menjelaskan kepada para muridnya tentang Yohanes Pembaptis dan tentang Elia. Tokoh Elia ini tentu kita sudah tahu kisah hidup Nabi Elia. Namun kenapa tokoh ini begitu penting sehingga berapa kali tokoh ini disebutkan di dalam Perjanjian Baru? Tentu ada alasannya. Alasan yang pertama yang perlu kita pahami bahwa para nabi itu dalam Perjanjian Lama orang pilihan Allah. Yang kedua, para nabi itu wakilnya Allah. Selain wakil Allah, mereka juga wakil dari umat Allah. Siapa itu umat Allah? Orang Israel, bangsa pilihan. Artinya, ketika Allah bersabda, itu didengar oleh nabi dan diteruskan ke umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Demikian juga ketika keluh kesah, ratap tangis, atau kesulitan yang dialami oleh orang Israel, itu didengar oleh nabi dan disampaikan kepada Allah. Maka dalam hal ini, nabi adalah utusan Allah untuk umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Nabi Elia pun sama, orang yang diutus oleh Allah untuk hadir bersama umat pilihan Allah. Pertanyaannya, kenapa? Biasa kan kita harus tahu, kenapa Tuhan kok repot-repot? Cukup Tuhan sendiri yang datang. Harus cari seorang nabi, mengutus berulang-ulang nabi untuk mendampingi umat. Yang umatnya memang sedikit pembangkang dan lain sebagainya. Kurang setia, tetapi Allah tetap mengirim para nabi. Nabi, kita harus tahu apa alasannya. Yang pertama, Allah memilih seorang nabi bukan karena Allah tidak mampu untuk mendampingi umatnya, tapi Allah mau menyapa manusia melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Maksudnya apa? Allah menggunakan manusia, orang-orang kepercayaannya, untuk meneruskan apa yang hendak Allah sampaikan kepada bangsa. Yang kedua,
Allah yang hadir melalui diri para nabi ini itu mau mengatakan bahwa Allah berkarya melalui hal-hal yang nyata, konkret. Contoh sederhana demikian. Kenapa Allah tidak langsung membawa kita ke surga? Ngapain kita ditinggalkan di dunia? Kadang mengalami kesulitan, kadang mengalami duka, kadang juga harus menangis, sakit, dan lain sebagainya. Gagal. Allah menghendaki agar manusia hidup dekat dengan Allah. Selain itu, agar manusia tergantung kepada Allah. Supaya manusia tidak boleh hidup menggantikan Allah di dalam seluruh sejarah hidupnya sebagai orang. Maka perutusan para nabi hendak mengajak orang Israel untuk kembali kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang mengasihi. Allah yang mana? Allah yang mengampuni. Allah yang mana? Allah yang menerima manusia kembali, walaupun manusia itu berdosa dan seringkali tidak setia. Allah tetap setia, dan kehadiran itu dinyatakan melalui para nabi. Injil hari ini menegaskan Allah yang dulu masih kabur bagi orang beriman Israel, Allah yang hanya kata-kata saja, Allah yang hadir melalui para nabi, ini secara konkret hadir melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dalam Injil tadi, Yesus katakan, Elia harus datang. Elia inilah yang hadir melalui pribadi Yohanes Pembaptis. Satu tokoh menyampaikan sabda Allah, satu tokoh Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka sebenarnya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, keduanya mau menghubungkan kembali kita, mengembalikan kita kepada pusat iman kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka benar, semua para nabi perjanjian lama maupun perjanjian baru hadir melalui Yohanes Pembaptis mau menegaskan bahwa kita memiliki Allah yang menyertai kita. Allah yang mendampingi kita, bukan Allah yang meninggalkan kita menderita di dunia ini. Situasi pandemik ini membuat banyak orang kehilangan harapan. Banyak orang mungkin usahanya tidak begitu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada niat untuk mengadakan siaran, ada niat untuk bisa mengembangkan usaha, ada niat untuk pergi mengunjungi keluarga, tapi harus dibatasi dengan keadaan ini. Namun, sebagai orang beriman Katolik yang baik, apa yang kita alami saat ini jangan sampai meruntuhkan keyakinan kita, membuat kita lemah dan putus asa di dalam beriman. Justru berada dalam kesulitan, berada dalam tantangan, selalu dilihat oleh orang beriman Katolik sebagai salah satu cara untuk meneguhkan kesetiaan kita kepada Allah. Situasi wabah ini bisa jadi sebagai sarana untuk memurnikan iman kekatolikan kita. Kita bisa bertanya, apakah saya masih rindu dengan Ekaristi? Apakah saya masih rindu dengan Tuhan? Apakah saya masih membutuhkan campur tangan Tuhan? Ataukah saya menyerah dengan kondisi sakit? Tentu saudara-saudari, Ustaz, kita semua baik sebagai pastor, biarawati, umat beriman sekalian, tentu punya pengalaman imannya masing-masing. Berbagai harapan, cita-cita yang belum terwujud, kiranya tidak membuat kita menyerah di dalam usaha-usaha pribadi yang disatukan dengan rahmat Tuhan. Seperti tadi di dalam bacaan pertama, mujizat dan tanda keajaiban Tuhan itu nyata adanya bagi orang-orang yang setia untuk satu
bertahan, yang kedua setia, yang ketiga tidak mudah putus asa di dalamnya. Sebagai orang beriman kita patut memiliki harapan. Harapan itu sebagai orang beriman itu bukan harapan sia-sia, harapan yang pasti, karena Tuhan sudah menyatakan melalui kehadiran putranya Tuhan kita Yesus. Bunda Maria dari Guadalupe ataupun dalam penampakan-penampakan di Fatima, di Lourdes, dan di berbagai tempat, itu pertama-tama Bunda Maria selalu menghantar orang ketika dalam penampakan itu untuk berjumpa dengan pribadi yang agung, yakni putranya sendiri. Bunda Maria datang memperkenalkan diri untuk menghantar orang bahwa ia memiliki putra yang kasihnya tidak berkesudahan. Dan saya sangat yakin setiap kita tentu punya pengalaman dalam keluarga, baik dalam suka, duka, dalam kesuksesan, kegagalan, jatuh dan bangun. Saya sangat yakin campur tangan Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Tuhan dengan berbagai cara akan menolong kita, asalkan kita manusia tidak kehilangan iman, tidak kehilangan kepercayaan, tidak kehilangan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Harapannya, semoga melalui perayaan Bunda Maria dari Guadalupe ini, kiranya membantu kita untuk yakin bahwa kita memiliki Allah yang menyertai kita, Allah yang mendampingi kita, dan juga Allah yang mengutus bundanya untuk menghantar kita berjumpa dengan putranya. Berkat Tuhan menyertai hidup kita, dan doa Bunda Maria dari Guadalupe senantiasa mengiringi iman kita sebagai orang Katolik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sampaikan wujud-wujud doa dan permohonan kita. Bagi saudara-saudari yang sudah mendapat tugas untuk membacakan wujud, doa pemohonan. Doa bagi kedamaian dan pelindungan bangsa dan negara Indonesia, dan mohon pengampunan untuk dosa-dosa bangsa dan negara kami. Semoga Presiden Jokowi beserta segenap jajaran pemerintah diberi kebijaksanaan dan imam yang teguh dalam memimpin dan mengayomi masyarakat Indonesia menuju bangsa yang damai, adil, dan sejahtera. Doa untuk semua jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia, jiwa-jiwa yang masih berada di purgatorium, dan jiwa-jiwa yang tidak pernah didoakan. Semoga Allah Bapa Maharahim memberikan rahmat pengampunan kepada semua jiwa-jiwa dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Bapa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk semua penderita COVID-19. Semoga Allah Bapa memulihkan dan menyembuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Semoga kuasa Roh Kudus membimbing para peneliti agar segera menemukan vaksin dan obat yang tepat untuk menyembuhkan virus COVID-19 di dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk semua para pendoa, agar kami diberi kerendahan dan kemurnian hati, seperti hati Bunda Maria yang tak bernoda dan penuh cinta, sehingga hari demi hari kami semakin mengasihi Tuhan Yesus dan senantiasa menyerahkan seluruh hidup
dan jiwa kami ke dalam mantol perlindungan Bunda Maria, mempelai Allah Roh Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kami juga serahkan harapan dan kerinduan hati saudara-saudari kami yang mengikuti misa secara live streaming peringatan Bunda Maria dari Guadalupe. Tuhan, Engkau mengenal seluruh isi hati mereka, Engkau juga tahu harapan-harapan besar mereka, teristimewa, teguhan iman di tengah situasi pandemi saat ini, dan juga rahmat dan berkat-Mu bagi hidup, karya, dan usaha mereka. Berkatilah juga biarawan-biarawati, para imam dimanapun mereka berada, kiranya Engkau senantiasa mencurahkan rahmat kegembiraan, kekuatan, dan ketabahan, serta kesetiaan dalam menjalani hidup dan panggilan mereka. Kami juga serahkan seluruh umat Katolik dimanapun mereka berada, istimewa keluarga-keluarga Katolik yang tengah berusaha berjuang di dalam hidup dengan berbagai harapan dan kerinduan hati. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan mereka, dan limpahkanlah rahmat-Mu atas hidup dan panggilan mereka masing-masing. Ya Tuhan, demikianlah doa dan harapan yang sempat kami sampaikan pada kiranya Engkau mengabulkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah roti dan anggur ini yang kami persembahkan dari lubuk hati kami yang penuh syukur pada peringatan Santa Perawan Maria dari Guadalupe, yang dengan hidupnya mengajar kepada kami rahasia doa dan pujian.
Dalam kemurahan hatimu, kami mohon agar kami seperti Maria mempersembahkan kepada kurban kesucian dengan selalu melakukan apa yang berkenan padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, khususnya pada peringatan Santa Maria dari Guadalupe. Pantaslah kami memuji dan memuliakan Dikau, sebab ia telah mengandung putra tunggal karena kuasa Roh Kudus. Dia yang tetap perawan mulia, memancarkan terang abadi bagi dunia, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, para malaikat memuji keagungan bersama segenap kuasa surga. Kami pun ingin memadu suara dengan mereka dan melambungkan pujian dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, serahkan hamba-hambamu yang diikuti perayaan secara lain, berada di berbagai komunitas, rumah, dan tempat mereka masing-masing. Berkatilah hidup, karya, pekerjaan, panggilan, dan keluarga mereka. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Vincentius, serta para uskup, para imam diakon, dan semua pelayan sadar. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, yang mana kami peringati secara khusus hari ini bersama Santo Yosef suami, para rasul dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada yang bersalah kepada dan kami. kami Bersalah kepada, tapi janganlah bebaskanlah masukkan kami ke dalam. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan Roh, sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu
dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari pada peringatan Bunda Maria dari Guadalupe ini kita berdoa dan menyerahkan anggota keluarga kita masing-masing, hidup, karya, usaha, cita-cita, dan harapan-harapan kita melalui doa Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau telah memuaskan kami dengan makan dan minuman surgawi. Kami mohon agar seperti Santa Perawan Maria dari Guadalupe, kami dapat mengabdi kepadamu dalam kesucian hidup, menghormati Engkau yang hadir dalam sesama kami, dan bersama Bunda Maria mewartakan kemuliaan dengan hati yang tulus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada kesempatan ini, sebelum menerima berkat penutup, saya secara pribadi menyampaikan berlimpah-limpah terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti perayaan peringatan Santa Bunda Maria dari Guadalupe pada hari ini. Terima kasih untuk saudari-saudari yang sudah menyiapkan streaming sehingga kita boleh rayakan perayaan Ekaristi ini walaupun dari jarak jauh. Kita berdoa bersama, semoga keluarga kita ataupun kita masing-masing kiranya selalu dilindungi oleh doa Bunda Maria dan dijauhkan dari wabah virus corona ini. Serta mohon doa Bunda Maria untuk hidup, karya, keluarga, serta usaha kita masing-masing. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi pada peringatan Bunda Maria dari Guadalupe dari tempatnya masing-masing, hidup, karya, usaha,
cita-cita dan harapan kita. Semua orang yang didoakan pada perayaan kudus ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi peringatan Bunda Maria dari Guadalupe sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus membawa kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Bunda Allah tak bercela, mawar yang harum semerbak, darah murni yang terpilih, doakan kami anakmu, doakan kami anakmu. Bunda Allah yang pemurah, Ratu yang penuh kuasa, sudi pilih nasib kami dan ulurkanlah tanganmu dan ulurkanlah tanganmu. Bunda Allah, kami mohon, bimbinglah kami selalu, jauhkanlah musuh jiwa agar bahagia sertamu, agar bahagia sertamu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria dari Guadalupe, doakanlah kami. Terima kasih Pastor Agus, Suster dan Ibu Minar. Terima kasih. Pada malam hari ini kita sudah boleh mengikuti misa perayaan di Guadalupe. Terima kasih Pastor. Dan sekarang kita teman-teman boleh buka videonya dan kita akan mengabadikan foto-foto kita menjadi kenang-kenangan buat kita semua. Terima kasih Romo, terima kasih Pastor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Apa kabar? Terima kasih Romo.
Terima kasih, Pastor. Padre dan Ibu semua kita semua. Pastor. Terima kasih Romo. Senang mengikuti misa. Yuk kasih izin. Terima kasih Pastor. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pastor Agus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pastor Agus. Pastor. Salam sehat buat Pastor. Ya, selamat malam, Pastor. Kapan kedatangan Kakengon lagi, Pastor? Mari kita Paula Nain, tolong foto kita bersama-sama, kasih aba-aba. Kita foto ya. 1, 2. Senyum. Bentar ya. Senyum yang terindah. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Romo. Semuanya. Terima kasih Pastor Agus. Terima kasih untuk seluruh petugas pada malam hari ini. Terima kasih Suster Vincent. Terima kasih semua Romo. Terima kasih. Selamat malam Margaret. Selamat Kita semua. Terima kasih semua Bapak Ibu. Semua selamat malam Ibu Regina. Selamat Salam Palembang. Bandung. Lampung. Takengon. Juliana, selamat malam. Bu Regina, Margaret. Sampai ketemu besok malam. Yan. Lena. Sampai besok. Sampai besok. Sampai ya. Malam. Pastor Agus belum memperkenalkan diri loh. Thank you. Halo. Bu Regina, mana? Halo Bu Eni. Lena, thank you. Malam, Ibu-ibu. Selamat malam, Lena. Yuli, selamat malam, thank you ya. Pastor memperkenalkan diri sedikit kepada kami, Pastor Agus. Oh iya. Ya, memperkenalkan diri. Mana Pastor Agusnya kok udah hilang? Raja besar Pastor gak kedengaran. Ini yang memegang kedua Pastor. Ada Nadia. Udah cantik kali cucunya Ibu Margareta. Itu kenalan sama cucu Ibu Regina. Selamat malam Bu, thank you. Nah, ini dia. Kemana tag kemana? Tag kemana? Tag ya. Pastor Agus dari Pastor Agus. Halo Bu Leni, kenalan cucunya Bu Regina. Selamat malam, Heidi. Marlina. Kenalan dong. Ya, makan. Saya pamit dulu ya Ibu. Sampai jumpa lagi besok. Iya. Bet atau saja. Bet Oma. Tadi itu
Oma. Bye, see you tomorrow. Bye, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat Ibu Regina, selamat malam. Regina. Ya, selamat malam. Halo cantik. Selamat malam, Bibi Salim. Selamat malam. Tanya mana Aldennya? Aku sakit. Selamat malam. Selamat malam.